Munculnya Ruwaibidah di akhir zaman, satu di antara tanda-tanda kecil kiamat. Munculnya Ruwaibidah di akhir zaman termasuk di antara tanda-tanda kecil kiamat yang harus diwaspadai umat muslim. Apakah Ruwaibidah itu? Simak ulasannya berikut ini. Dulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat sangat takut berfatwa atau menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan urusan agama, padahal mereka sebaik-baik generasi yang dipenuhi dengan lautan ilmu. Mari kita bandingkan dengan hari ini, orang-orang begitu mudah berfatwa, ingin tampil berkhotbah di depan umum, padahal ilmunya tidak memadai. Cukup modal gelar, keterkenalan, atau aksesoris keagamaan, seseorang berani berkata tentang halal dan haram. Inilah yang dikhawatirkan Rasulullah menimpa umatnya di akhir zaman. Beliau telah mengingatkan kemunculan Ruwaibidah ini sejak 14 abad lebih lalu. Dalam satu hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang tahun-tahun penuh dengan kedustaan yang menimpa manusia, pendusta dipercaya, orang yang jujur didustakan, amanat diberikan kepada pengkhianat, orang yang jujur dikhianati, dan Ruwaibidah turut bicara. Lalu beliau ditanya, apakah Ruwaibidah itu? Beliau menjawab, orang-orang bodoh yang mengurusi urusan perkara umum. Hadis riwayat Ibnu Majah. Namun dalam hadis dari Ibnu Majah dikatakan Nabi dengan orang bodoh yang turut campur dalam urusan masyarakat luas. Kemunculan Ruwaibidah termasuk di antara fitnah akhir zaman. Banyak manusia dungu dan jahil dalam urusan agama berani lancang berbicara dan berfatwa di tengah halayak. Bisa dibayangkan betapa besar kerusakan yang mereka perbuat kepada umat manusia ketika mereka membicarakan sesuatu yang bukan kapasitasnya. Dalam satu kajian Ustaz Ahmad Syahrin Thorik beliau menceritakan, dahulu orang-orang berilmu sangat takut jika harus berfatwa dalam masalah agama. Itu mengapa kita mendengar adanya riwayat ucapan yang masyhur dari Sayyidina Abu Bakar Shiddiq radhiyallahu anhu. Bumi mana yang akan aku pijak, dan langit mana yang akan menaungiku, jika aku berkata tentang ayat dari kitabullah dengan pendapatku, atau dengan apa yang tidak aku punya ilmunya. Imam Adhok rahimahullah pernah ditanya tentang sebuah masalah, dan beliau menjawab, aku belum pernah mendengar masalah itu dari guru-guruku. Penanya tadi berkata, tidakkah engkau mau mengutarakan pendapat pribadimu? Sang imam menjawab tegas, sungguh aku malu kepada Allah, jika orang-orang di muka bumi ini beragama dengan pendapatku. Hal sama pernah terjadi pada Imam Malik rahimahullah. Beliau ditanya tentang sebuah permasalahan fikih, namun beliau menjawab belum menguasai masalah tersebut. Sang penanya terus mendesak, hingga berkata, tolonglah aku wahai imam, aku telah melakukan perjalanan jauh agar bisa bertanya kepadamu tentang masalah ini. Apa jawabanku jika aku kembali ke negeriku dan orang-orang bertanya tentang masalah itu? Imam Malik pun menegaskan, jika engkau kembali ke negerimu, kabarkan pada masyarakat di sana bahwa aku berkata kepadamu, aku tidak mengerti masalah tersebut dengan baik. Dalam riwayat lain pernah diajukan kepada Imam Malik 100 pertanyaan, dan beliau hanya menjawab sebagian kecilnya saja. Lalu ada yang berkata kepadanya, engkau tidak menjawab semuanya, padahal hanya pertanyaan ringan lagi mudah? Beliau menjawab, tidak ada ilmu agama yang ringan. Tidakkah Anda mendengar firman Allah, sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat, Quran Surat Al-Muzammil ayat 5. Itulah tanda kemunculan Ruwaibidah, tanda kiamat di akhir zaman, semoga bermanfaat.